Incoming! You want me? Come on! Halo pencinta film zombie, kalian pernah nggak nonton film I'm Legend? Nah, zombie-zombie dalam film ini sama persis seperti zombie dalam film tersebut. Barbar, sadis, memiliki pemimpin, dan tentunya tidak tahan terhadap matahari. Jadi kalau kamu pencinta film zombie barbar, artinya film ini cocok untukmu. Karena banyak sekali adegan kejar-kejaran dan pertarungan-pertarungan liar dengan zombie-zombie ganas ini. Tapi tenang saja, kali ini tidak ada jump scare. Oke, alur cerita film yang akan kita tonton bersama ini berjudul Die Like End yang rilis pada tahun 2016. Film yang disutradarai oleh William Kaufman ini merupakan film bergenre action horror dan diperankan oleh beberapa aktor terkenal seperti Johnny Strong, Lance Henriksen, Louis Mandylor, Hakim K. Kazim, dan Chelsea Edmundson. Nah, film ini menceritakan misi seorang jalanan yang bernama Rogue mencari zombie yang menghabisi istrinya yang sedang hamil. Iyalah, gue dukung lu bang. Sampai akhirnya dia bertemu dengan kelompok survival di bawah pimpinan Frank yang justru sedang bertahan dari serangan zombie-zombie barbar ini. Dan ternyata pemimpin kelompok zombie inilah zombie yang selama ini dia cari. So, enjoy the story. Pada awal film ditampilkan seorang pria bersenjata yang turun dari mobil dan memasuki sebuah bangunan untuk mencari sesuatu. Nah, di situ dia melihat sebuah box mencurigakan. Dan setelah memastikan isinya adalah zombie, dia pun menariknya keluar dan membiarkannya terpanggang oleh matahari. Lalu keesokan harinya, Rogue melanjutkan perburuannya. Di siang hari tentunya. Kali ini dia masuk ke dalam kota, di sebuah gedung yang lebih besar. Dan menemukan beberapa orang yang tergeletak. Sampai akhirnya dia melihat seseorang yang berdiri di ujung ruangan. Nah, karena orang itu ditembak tidak bergerak, dia pun mendatanginya. Dan ternyata orang itu sudah tergantung. Dan tiba-tiba orang-orang yang tergeletak tadi bangkit. Rogue diserang dari segala arah sampai senjatanya terjatuh. Tenang, Bang Jago tidak akan mati semudah itu. Nah, di tempat lain yang tidak terlalu jauh, terlihat seorang wanita yang duduk di tengah jalan. Dan dia didatangi oleh mobil polisi yang berisi Samantha atau Sam dan survival lainnya. Saat Mike menghampirinya, tiba-tiba mereka diserang oleh kawanan bandit yang dipimpin oleh Reed. Enjoy. Lalu setelah berhasil menghabisi semua kawan-kawan Sam dan menyergapnya, Reed berniat untuk melakukan pengecoran paksa di atas mobil. Nah, Rock yang tadi ada di atas gedung turun untuk menyerang. Enjoy.
Ampun Bang Jago. Rupanya tujuan Rogue bukanlah menyelamatkan, tapi mengambil senjata dan amunisi mereka, serta informasi di mana tempat yang ada banyak zombie, lalu pergi begitu saja. Nah, Sam yang telah diselamatkan tadi membawa serta wanita yang bernama Annabelle itu pergi untuk mengejar Rogue dan meninggalkan Reed yang sedang sekarat begitu saja. Sam meminta Rogue untuk mengantarkan mereka ke tempat persembunyian para survival lainnya. Awalnya Rogue tidak peduli, tapi setelah dijanjikan senjata dan amunisi, akhirnya dia setuju. Let's go. Come on. Nah, rupanya perjalanan mereka cukup panjang hingga hari pun menjadi gelap. Saat masuk ke kota, Sam menghubungi Ethan untuk bersiap membuka gerbang garasi. Lalu Ethan memberitahukan Chris dan lainnya untuk bersiap menyambut mereka. Tapi sayang, zombie-zombie ini pun mulai berlarian mengejar mobil mereka hingga sampai di depan gedung. Untungnya Ethan dan lainnya sudah siap menunggu mereka dan mereka berhasil masuk dengan selamat. Sam, move it. Come on. Moving! Covering! Lalu di dalam gedung, mereka justru berdebat dengan kehadiran Rourke dan kematian Mike serta lainnya. Pada saat ini, Rourke memang terpojok dan diintimidasi. Untungnya Sam mencairkan suasana dengan mengatakan dia menemukan sebuah pesawat. Show me. Kemudian, setelah Sam menjelaskan posisi dan keadaan pesawat tersebut, Frank yang merupakan pimpinan di situ memutuskan berangkat keesokan paginya bersama semua orang lainnya. Dan pada momen ini pun Frank melucuti senjata Rourke serta memasukkannya ke dalam penjara untuk 1 malam. Tentunya Rourke menolak, tapi lagi-lagi Sam membujuknya. Woman's true power. Lalu Ethan mengantarkan Rourke ke sel. Kemudian Sam yang merasa bersalah menemui Rourke dan mereka pun mengobrol. Nah, rupanya Sam notice ketika gerbang garasi tadi tertutup, raut wajah Rourke berubah saat melihat salah satu zombie tersebut. Lalu Rourke menceritakan semuanya, terutama tentang istrinya, dan mengatakan bahwa zombie itulah yang mengubah istrinya menjadi zombie. Lalu scene berlanjut lagi. Dari dalam gedung mereka mendengar suara zombie-zombie di luar yang sangat berisik. Sampai tiba-tiba Ethan sadar monitor CCTV tidak menampilkan apa-apa, dan suasana pun menjadi hening. Lalu saat mereka sedang memperdebatkan CCTV itu, ternyata zombie-zombie ini sudah berhasil masuk ke gedung tersebut dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang berlarian masuk ke salah satu sel untuk berlindung, tapi sayangnya mereka terlambat. Dan untungnya di saat yang tepat, Rourke berhasil menyelamatkan mereka. Loh, dia kan di dalam sel. Jadi ternyata Rourke berhasil keluar dari sel tadi dengan membobol kuncinya setelah melihat penjaga yang diserang oleh zombie tadi. Kemudian Frank dan yang lainnya berdatangan. Telat, my man. Nah, melihat Rourke yang telah menyelamatkan orang-orang itu, Frank membiarkannya bebas, lalu memerintahkan Chris untuk memeriksa lantai yang ditembus oleh zombie tadi. Singkat cerita, setelah penyerangan itu, ternyata ayah Sofia terinfeksi. Please don't do this in front of my little girl, okay? Sophia, Daddy loves you. Dan terpaksa Frank harus menghabisinya. Wait. Lalu pada pagi harinya, saat mereka akan pergi, rupanya gerbang garasi tidak bisa dibuka. Whoa. What's going on? We gotta go around. Kemudian mereka keluar untuk memeriksa gerbang tersebut dari pintu lainnya. Dan ternyata gerbang itu terhalang mobil-mobil yang ditumpuk oleh para zombie malam tadi. Holy shit. Dan seperti perwakilan rakyat biasanya, mereka kembali memperdebatkan cara mengatasi masalah ini dengan opini masing-masing, tanpa solusi tentunya.
Tiba-tiba Rogue menawarkan diri untuk menyerang markas zombie itu dan membunuh pemimpinnya yang disebut sebagai The Alpha. Take out their leader. I kill that alpha. Dan lagi-lagi hal ini masih juga diperdebatkan. Maunya apa sih orang-orang? This guy's gonna lead us to our grave. Why don't you shut your fucking mouth for once? Padahal Rogue sendiri tidak meminta siapa-siapa untuk menemaninya. Dia hanya meminta amunisi, senjata, dan bom saja untuk melengkapinya. Detonators, gunpowder, explosives. I'm not asking for any of these people to get with me. You will die if you stay here. Nah, singkat cerita, Rogue, Ethan, Chris, Drew, dan Flat pergi menyerang markas zombie tersebut. Sementara yang lainnya diperintahkan oleh Frank untuk mencari mobil di luar gedung. We don't find some transportation, we're not getting out of here. Lalu sesampainya di gedung tempat markas zombie ini, memang suasananya sangat gelap. Tempat yang tepat untuk perlindungan zombie-zombie itu. Awalnya semua berjalan lancar hingga mereka sampai di basement tempat zombie-zombie ini tidur. Nah, karena ada salah satu pintu keluar yang berada berseberangan dengan posisi mereka dan harus melewati para zombie yang sedang tidur, maka Drew menawarkan diri untuk memasangnya. Serious. I can do this. Dia memang berhasil melewati zombie-zombie tersebut. Tapi setelah menghabisi Drew, The Alpha membangunkan zombie lainnya. Dan adegan menegangkan pun terjadi pada scene ini. Enjoy. Dalam serangan ini, satu demi satu mereka mati. Flat down. Chris down. Dan akhirnya Rogue dan Ethan berhasil sampai di atap. Tapi zombie-zombie ini tidak bisa keluar karena masih ada cahaya matahari. Sayangnya tali untuk mereka turun ternyata dibawa oleh Chris. Lalu Rogue mengalihkan perhatian zombie-zombie ini. You want me? Come on! Come on, motherfucker! Sementara Ethan mencari tubuh Chris. Dan dia berhasil menemukan Chris. Tapi ternyata dia bangkit menjadi zombie dan menyerangnya. Mendengar suara tembakan, zombie-zombie itu menuju arah Ethan dan tidak mempedulikan Rogue yang sedang memancing mereka. Untungnya Rogue tiba di saat yang tepat dan mereka berhasil kembali ke atap. Tapi ternyata Ethan terinfeksi saat diserang oleh Chris tadi dan harus berakhir di tangan Rogue. Di tempat lain, setelah pencarian yang panjang, ternyata Sam berhasil menemukan sebuah mobil. Begitu juga dengan Dugan dan Burton yang justru menemukan sebuah bus. Lalu saat orang-orang akan masuk ke dalam bus itu, ternyata Rogue berlari ke arah mereka dan dikejar oleh para zombie yang begitu cepat. Terjadi kekacauan di sini. Dan beberapa di antara mereka tidak berhasil masuk kembali ke gedung, termasuk Dugan yang justru kabur menggunakan mobil yang ditemukannya tadi. Tapi berakhir dalam sekejap. Namun tindakan Dugan itu memberikan waktu bagi mereka untuk bersiap menghadapi serangan berikutnya. Nah, kedatangan Rogue seorang diri membuat Frank marah dan menyalahkannya atas kegagalan rencananya sehingga menyebabkan kematian Ethan dan lainnya.
Tapi itu memang hanya emosi sesaat saja. Lalu setelah bertemu dengan Frank dan lainnya, Rock bersiap menghadapi serangan zombie-zombie ini. Those are your people out there. If we fail, they'll all die. Sementara Sam dimintanya pergi untuk menjadi pemimpin survival lainnya karena dia tahu Frank tidak akan selamat dalam serangan kali ini. Those people are gonna need somebody with hope. Dan saat-saat yang dinantikan pun tiba. Burton down. Ernesta down. Bishop down. Dan Frank akhirnya down. Sehingga hanya Rock yang tersisa, dan akhirnya dia bertemu langsung dan bertarung melawan pembunuh istrinya tersebut. Terlihat di sini, ternyata di Alpha adalah zombie tentara berpakaian anti peluru. Dan ini jugalah yang menyebabkannya tidak bisa mati saat ditembak oleh Ernesta tadi. Lanjut, Rock memang bukan tandingannya dan dia terkesan sengaja mengajak Rock berduel. Disitulah kesalahan di Alpha. Rock akhirnya berhasil menuju pintu keluar dan juga sengaja membiarkan dirinya diterjang oleh di Alpha di pintu itu. Sehingga akhirnya di Alpha tewas terbakar matahari. Nah, pada akhir cerita ditunjukkan Rock berpisah dengan kelompok Sam yang menuju Baha dan tetap memilih untuk menjadi pemburu zombie. Jadi dalam film ini ada beberapa pesan sederhana yang bisa kita ambil di luar konteks kebarbaran zombie-zombie ini. Pertama, jangan jadi pria arogan dengan segala kelebihan yang dimiliki atau kamu akan hancur. Kedua, jangan sia-siakan kesempatan yang ada atau kamu kehilangan segalanya. Dan yang ketiga, jadilah wanita yang bisa mengontrol emosi lelakimu.